Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita beroleh kemurahan Tuhan, menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu yang memberkati dan memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami sungguh merasakan betapa Tuhan begitu baik menjagai kami. Sepanjang kawal malam Tuhan memelihara kami. Dan terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami akan menikmati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kami rindu firman-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 31 ayat 1-3. Kita akan merenungkannya dengan tema hanya Tuhan penolong satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah diperhadapkan dengan kondisi di mana kita membutuhkan pertolongan ketika permasalahan atau sesuatu terjadi dalam hidup kita, dan pasti akan mencari sumber pertolongan di sekitar kita yang dapat membantu dan menolong kita yang sedang dalam kesulitan tersebut. Sebenarnya tidak salah berharap pada pertolongan tertentu sepanjang tidak menggantikan kedudukan Tuhan atau melanggar prinsip kebenaran firman-Nya. Inilah yang terjadi kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Kesalahan Israel ialah mereka berharap kepada Mesir. Mereka percaya kepada kekuatan Mesir lebih daripada mengandalkan Tuhan, dan tidak menaati kehendak Tuhan dengan jelas melarang tindakan itu. Israel pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan. Mereka mengira pasukan Mesir mampu dalam perang menghadapi kerajaan Asyur. Melihat bahwa Mesir memiliki banyak pasukan berkuda yang handal, oleh karena itulah mereka langsung datang meminta pertolongan meski harus menempuh perjalanan jauh. Keputusan ini keliru karena mereka tidak datang kepada Allah. Kata Mesir adalah lambang dunia. Kuda, kereta, dan pasukan berkuda adalah gambaran dari kekuatan dunia. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kehidupan orang percaya tidak bergantung kepadanya dan tidak bersandar atau mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Seperti pada firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini artinya Tuhan tidak menghendaki kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan di luar dari Dia, Allah yang Maha Besar. Dan apa yang terjadi? Mesir dikalahkan Asyur. Allah memakai Asyur untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa Mesir adalah manusia biasa. Mereka dan kuda-kudanya adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Seandainya Allah mau, bangsa Israel pun bisa ikut hancur bersama Mesir. Namun kasih Allah masih tetap ada untuk umat pilihannya. Oleh sebab itu, Dia memperingatkan bangsa Israel untuk mendekat kepadanya. Seperti halnya Allah menolong bangsa Israel, Dia juga sanggup menolong kita yang percaya kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7.
Dia adalah Allah yang sama dari dahulu sampai sekarang. Pribadinya tidak berubah. Begitu juga dengan kuasa dan kasih-Nya. Dia selalu dapat diandalkan dalam semua aspek kehidupan. Hari ini kita diingatkan untuk tidak berharap kepada dunia. Sebaliknya, mari kita andalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia, sebab pengharapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan, dan hanya Dia Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan lebih berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk berpengharapan, menaruh pengharapan kami kepadamu ya Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.